mumpung ada corona, budget defisit kita tingkatin supaya bisa ngutang lebih besar. Otaknya ini kan cuma ngutang, ilmunya itu nggak lebih dan nggak kurang. Saya ingin menyatakan satu hal, bahwa sebelum ada corona, ekonomi kita udah masalah. Saya bicara dengan Ketua Asosiasi Tanah Abang, Glodok, dan lain-lain, rata-rata penjualan udah drop. Sejak tahun 2017, 18, dan 19. Saya pernah tanya, rata-rata 50-60 tahun, pernah nggak dalam sejarah hidup Anda mengalami kondisi gini? Mereka bilang hanya sekali, pada masa akhir Bung Karno dan awal Pak Harto. Loh, bukan 98 jeblok? Maaf Pak, kita Tionghoa ketakutan dibakar, digebukin, kita tutup toko kita. Tapi sebulan kemudian kita buka lagi, hidup lagi. Daya beli nggak sehancur seperti hari ini. Nah, berbagai indikator, saya nggak usah ulangi karena biasanya ada yang rajin bantah-bantah saya, ya. Trade balance negatif, current account negatif, kemudian juga primary balance dan segala macam lah. Kita gunakan semua indikator makroekonomi. Sebelum ada corona, kita sudah mengalami krisis. Nah, tetapi seolah-olah ada stability, terutama di dalam nilai tukar. Karena apa? Didoping terus dengan pinjaman yang makin lama makin banyak, dengan yield bunga yang lebih tinggi. Rata-rata pada waktu itu hampir di atas 7% yieldnya. Negara lain jauh lebih rendah. Nah, seolah-olah ada kesan semua everything is fine, everything is okay, tapi utang luar negerinya naiknya besar sekali, peningkatan output sangat rendah, stuck di 5% sejak tahun 2017 kira-kira. Nah, dengan adanya corona, itu terjadi di Cina pertengahan Desember Pak Karni. Karni kalau ingat, kasus pertama di Indonesia menurut Fakultas Kedokteran itu bulan Januari. Tapi kita dari Januari sampai pertengahan Maret itu dalam proses self denial. Nggak benar, nggak ada, kita kebal, kita nggak bakal kena karena cuaca dan sebagainya. Kita kehilangan 2,5 bulan yang paling berharga. Karena kita sibuk bantah-bantah, nggak benar, nggak betul, dan sebagainya. Pejabat kita kan paling doyan membantah yang udah benar, dibantah gitu. Nah, kemudian pada Januari sampai barulah pertengahan Maret ada kesadaran bahwa ini memang benar, bahwa ini masalah udah serius. Tapi 2,5 bulan itu yang terjadi disinformasi oleh pejabat tentang keberadaan corona. Nah, pada waktu kita mulai sadar itu, kita bukannya nutup arus turis, arus pekerja dari Cina, malah izinkan, malah ada rencana mau kasih insentif sekian miliar untuk membantu meningkatkan turisme. Yang kedua, kita nyewa buzzer, jumlahnya cukup besar. Bayangin masalahnya corona, masalah kesehatan, yang disewa itu buzzer. Ini pemerintah pikir dia bisa menyelesaikan masalah dengan misinformasi dan buzzer gitu. Ada juga pejabat yang tadinya super optimis kalau lihat pernyataannya. Ekonomi Indonesia bagus, makro bagus, stabil, begini, begitu. Tiba-tiba overnight, akhir Maret berubah menjadi super pesimis. Bahwa ekonomi Indonesia gara-gara corona. Seolah-olah yang disalahkan hanya corona, bukan kebijakan sebelumnya yang super konservatif, yang ngawur, ya, dan tidak ada value added-nya. Itu tiba-tiba menjadi super pesimis bahwa ekonomi Indonesia bakal anjlok minus 2%. Sebetulnya ini hanya alasan yang dicari-cari untuk menjustifikasi, memberikan alasan bahwa budget defisit
bisa ditingkatkan dari minus 3% GDP ke 5% GDP. Karena kalau ekonominya masih positif, tidak ada alasan untuk menaikkan budget defisit jadi 5%. Ya, mumpung ada corona, budget defisit kita tingkatin supaya bisa ngutang lebih besar. Otaknya ini kan cuma ngutang, ilmunya itu nggak lebih dan nggak kurang. Mumpung ada corona, budget defisit kita tingkatin supaya bisa ngutang lebih besar. Otaknya ini kan cuma ngutang, ilmunya itu nggak